Coba lihat sekeliling kita, banyak masalah terjadi. Tapi, kenapa banyak dari kita merasa biasa saja? Seolah-olah hal tersebut bukan urusan kita. Apatisme, dari kata apatis atau apati dalam bahasa Inggris. Apatisme adalah sikap tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya soal tidak menolong orang lain, tapi juga tentang sikap cuek terhadap masalah sosial, politik, bahkan masa depan diri sendiri. Fenomena ini bukan hal baru. Sejak zaman Romawi, para sejarawan mencatat bagaimana masyarakat kehilangan rasa kepedulian mereka menjelang kejatuhan kekaisaran. Edward Gibbon dalam bukunya The History of the Decline and Fall of the Roman Empire 1776 mengatakan bahwa masyarakat yang kehilangan kepeduliannya terhadap politik dan ekonomi perlahan akan runtuh. Dan Aristoteles pernah mengatakan, kekosongan yang ditinggalkan oleh warga yang baik akan diisi oleh warga yang buruk. Dalam sejarah modern, kita melihat bagaimana apatisme massa menjadi kunci bagi rezim totaliter untuk mengambil alih kekuasaan. Hannah Arendt, seorang filsuf politik, menyebut ini sebagai banalitas kejahatan. Ketika orang biasa menjadi tidak peduli terhadap kejahatan yang terjadi di sekitar mereka. Dengan semua itu, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa seorang bisa menjadi apatis? Apakah ini sesuatu yang alami? Atau justru hasil dari sistem yang dijalani? Pada tahun 1930-an di Jerman, banyak warga biasa yang memilih untuk tidak terlibat dalam politik, membiarkan ekstremisme berkembang. Martin Niemöller, seorang pendeta Jerman, menuliskan puisi terkenalnya. Pertama mereka datang untuk mengambil kaum sosialis, dan aku tidak bersuara, karena aku bukan sosialis. Kemudian mereka datang untuk serikat pekerja, dan aku tidak bersuara, karena aku bukan anggota serikat pekerja. Lalu mereka datang untuk mengambil orang Yahudi, dan aku tidak bersuara, karena aku bukan orang Yahudi. Kemudian mereka datang untukku, dan tidak ada lagi yang tersisa untuk bersuara untukku. Puisi ini mengingatkan kita bahwa apatisme bukan hanya masalah personal. Ini adalah masalah kolektif dengan konsekuensi serius. Ironisnya, di era di mana kita memiliki akses ke informasi lebih banyak dari sebelumnya, kita justru semakin apatis. Kita scroll timeline, melihat tragedi, bencana, dan ketidakadilan. Lalu, kita tetap diam dan lanjut melakukan scroll. Otak kita nyatanya dibajak sistem. Setiap scroll media sosial, kita dikasih mikrodopamin, like, notifikasi, viral challenge, yang bikin kita kecanduan sensasi instan dari dopamin. Hasilnya, banyak dari anak orang muda kini mengalami emotional numbness, mati rasa emosional. Ada istilah learned helplessness yang dikemukakan oleh Martin Seligman. Kita secara tidak sadar dilatih untuk merasa tidak punya kendali atas keadaan. Semakin sering kita melihat masalah tanpa bisa berbuat apa-apa, semakin besar kemungkinan kita menyerah dan menjadi apatis. Menurut teori dari psikologi sosial, yaitu bystander effect, yang ditemukan oleh Darley dan Latane pada tahun 1968. Mereka melakukan eksperimen di mana seseorang pura-pura mengalami kesulitan di tempat umum. Hasilnya, semakin banyak orang yang ada di sekitar, semakin kecil kemungkinan seseorang akan membantu. Kenapa? Karena kita cenderung berpikir, pasti ada orang lain yang akan menolong. Secara psikologis, apatisme seringkali adalah mekanisme pertahanan. Ketika masalah terasa terlalu besar atau kompleks, otak kita memilih untuk tidak peduli sebagai cara untuk melindungi diri. Namun, jika hal itu terjadi dalam waktu yang lama, itu bisa menjadi berbahaya. Bayangkan sebuah ekosistem di mana semua spesies tiba-tiba berhenti menjalankan perannya. Lebah berhenti menyerbuki, pengurai berhenti menguraikan,
predator berhenti berburu, seluruh sistem akan runtuh. Begitu juga dengan masyarakat. Ketika kita berhenti peduli tentang isu-isu sosial, itu sama saja kita menyerahkan kuasa kita kepada individu yang paling busuk dalam lingkungan masyarakat. Dan itu bisa menghancurkan masyarakat itu sendiri untuk kepentingan individu. Dr. Erich Fromm, seorang psikoanalis sosial, menulis dalam bukunya Escape from Freedom. Cara paling umum bagi manusia untuk kehilangan kekuatannya adalah dengan berpikir mereka tidak memilikinya. Di Prancis abad ke-18, apatisme rakyat terhadap kesenjangan sosial menyebabkan revolusi berdarah. Mereka baru sadar ketika segalanya sudah terlambat. Sejarawan Simon Schama dalam bukunya Citizens, A Chronicle of the French Revolution 1989 menjelaskan bagaimana sikap tidak peduli terhadap ketidakadilan berujung pada kehancuran sistem. Dan sekarang, kita melihat hal yang sama terjadi. Masalah lingkungan bukan urusan saya. Korupsi? Itu urusan pejabat. Padahal semakin kita diam, semakin buruk keadaan. Seperti bom waktu yang siap meledak. Satu orang, satu ide, satu tindakan. Itulah yang diperlukan untuk memulai perubahan. Jadi, bagaimana kita melawan apatisme dalam diri kita? Pertama, batasi konsumsi berita yang membuat kita kewalahan. Pilih sumber informasi berkualitas dan tetapkan waktu khusus untuk mengaksesnya. Kedua, mulailah dari lingkaran terdekat. Kita tidak perlu menyelamatkan seluruh dunia hari ini juga. Mulailah dengan komunitas kita, RT RW kita, atau bahkan keluarga kita. Ketiga, temukan isu yang benar-benar kita pedulikan. Kita tidak bisa peduli dengan segalanya, dan itu normal. Tapi temukan setidaknya satu isu yang membuat hati kita bergetar, dan fokuslah di sana. Dan yang terakhir, hubungkan diri dengan komunitas yang memiliki kepedulian yang sama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh dukungan dan inspirasi dari sesama. Antropolog Margaret Mead pernah berkata, "Jangan pernah meragukan bahwa sekelompok kecil warga yang berpikiran sama dapat mengubah dunia. Sesungguhnya, itulah satu-satunya hal yang pernah berhasil." Itu saja pembahasan kita kali ini. I hope you are happy, don't stop learning, and see you later.